Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafatnya ulama karismatik Aceh, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas di Simpang Ulim, Aceh Timur, sangat besar kaitannya dengan Masjid Ba'lawi yang beliau bangun di akhir hayatnya. Sebagian dari kita tidak mengetahui apa maksud Masjid Ba'lawi yang sering dikabarkan cuma ada 5 di dunia. Masjid Ba'lawi punya akar sejarah panjang dengan berbagai filosofis lahirnya masjid tersebut. Ba'lawi adalah penisbahan nama marga keturunan Rasulullah yang hijrah ke Yaman sekitar tahun 319 Hijriah. Yaman tempo dulu hanya dihuni oleh 2 suku saja. Pertama, suku Arab asli Yaman keturunan Nabi Nuh alaihi salam, dan suku Ba'lawi keturunan Rasulullah yang hijrah ke Yaman pada abad ketiga. Kemudian nama ini terkenal pada sebuah tarekat sufi Islam Sunni. Tarekat ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Ali Ba'lawi, bergelar Al-Faqih Al-Muqaddam. Lahir di Tarim, Yaman 574 Hijriah atau 1178 Masehi. Wafat pada tahun 653 Hijriah ataupun 1256 Masehi. Tarekat ini berkembang pesat di tangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Penyebaran terbesar tarekat ini di Yaman, Indonesia, Singapura, Kenya, Tanzania, India, Pakistan, Hijaz, dan sebagian Uni Emirat Arab. Jadi Masjid Ba'lawi adalah sebuah masjid yang penamaannya dinisbahkan pada suku keturunan Rasulullah yang menetap di Tarim, Yaman, di sebelah timur kota Tarim. Masjid ini dibangun oleh generasi Ba'lawiyah yang ada di dunia. Setidaknya terdapat 5 buah bangunan Masjid Ba'lawi saja yang ada di dunia. Pertama dan yang kedua, Masjid Ba'lawi ada di Yaman. Ketiga, Masjid Ba'lawi di Singapura. Keempat, Masjid Jami' Ba'lawi di Jambi, Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu Masjid Ba'lawi di Aceh Timur, Indonesia. Adapun Masjid Ba'lawi kelima di dunia ini terletak di Desa Pucuk Alu 2, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Indonesia, di sebuah provinsi paling barat di Indonesia. Masjid ini didirikan oleh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Beliau adalah seorang ulama karismatik Aceh. Masjid ini didirikan seorang diri oleh Al-Habib sebagai amal ibadah beliau kepada Allah. Habib Muhammad dikenal salih. Sejak kecil beliau sudah terbiasa dengan kebaikan. Pada usia remaja, beliau hijrah ke Medan dan kemudian melanjutkan hijrah ke Jakarta, sampai akhirnya beliau mengembara ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan menetap di sana selama 13 tahun. Di usia senja, beliau memutuskan kembali ke tanah kelahirannya Simpang Ulim, Aceh Timur, dengan sebuah semangat ingin mendirikan sebuah Masjid Ba'lawi kelima setelah Singapura, Yaman, dan Jambi. Kedatangan beliau ke Aceh mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Hampir semua ulama, para pimpinan dayah, dan tokoh Aceh datang menjumpai beliau. Setelah para tamu datang, beliau menunjukkan masjid yang sedang beliau bangun dan meminta untuk salat di sana. Jadi siapa saja yang datang bersilaturahmi dengan beliau pasti melaksanakan salat di Masjid Ba'lawi ini. Beliau tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Karena itu, untuk mendukung cita-cita mulia beliau, para jamaah selalu memasukkan sedekah ke dalam celengan masjid dengan jumlah kecil ataupun besar. Uang tersebut beliau gunakan seluruhnya untuk mempercepat pembangunan Masjid Ba'lawi miliknya. Akhirnya dalam waktu relatif singkat, masjid ini selesai dengan cepat dan diresmikan tepat pada hari Minggu 17 Januari 2021 oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Sekaligus dilaksanakannya acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita kalimat dari menantu beliau sebelum beliau wafat. "Abah, pembangunan masjid sudah selesai," kata menantu beliau. "Kalau Abah mau pergi kepada Allah, tunggu acara peresmian ini selesai." Dan pada siang hari Minggu beliau berkata, "Hari Senin saya akan dijemput oleh Rasulullah." Beliau pernah berkata pada Habib Fahmi As-Segaf, "Masjid Ba'lawi Aceh ini adalah cita-cita terakhir saya. Setelah itu saya pulang." Inilah sejarah singkat tentang Masjid Ba'lawi dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.